Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'da. Pak Iwan yang saya hormati, terima kasih sudah mengundang kami di dalam sharing sore hari ini. Saya menyebut sharing aja ya, Bapak Ibu yang saya hormati, calon-calon tamu Allah ini ya. Saya sapa satu persatu ya, ini ada Pak Awah Halim, kemudian ada Pak Rahmat Maulana. Maaf kalau nanti ternyata bukan bapak-bapak ya. Pak Banyu, Pak Amin, kemudian ada Senyum Santri, ini siapa ini? Lalu ada Bunda Maimunah dari Bengkalis, Masya Allah ya. Selamat bergabung semuanya. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Ida Nurlaila, istri dari Pak Cahyadi Takaryawan. Ya, terima kasih Pak Amin ya. Saya tinggal di Yogyakarta, tentu satu rumah ya sama Pak Cah ya. Baik, dan insya Allah kalau Allah mentakdirkan jalan kita bisa umroh bersama-sama, maka saya dan Pak Cah akan menemani sahabat-sahabat semuanya. Ya semoga Allah takdirkan, izinkan niat baik ini menjadi kenyataan. Sekarang di Jogja sedang turun hujan. Semoga dengan curahan hujan itu rahmat Allah datang pada kita, mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin. Nah, sebelumnya saya juga perkenalkan diri dulu, sampaikan dulu. Insya Allah saya bukan insya Allah ya. Alhamdulillah qadarullah Allah izinkan saya 3 kali ke Tanah Suci. Pertama tahun 2011 menunaikan ibadah haji, kemudian tahun 2014 umroh, dan tahun 2016 saya umroh lagi begitu. Sebenarnya setiap tahun saya punya jatah umroh, tapi tidak selalu saya berangkat ya. Kadang anak saya suruh berangkat ya, kadang orang lain ya saya suruh berangkat begitu karena bagi-bagi kesempatan ya. Insya Allah semoga tahun depan juga bisa dapat jatuh umroh lagi ya dari bisnis yang lain begitu. Nah, oleh karenanya banyak pengalaman spiritual yang bisa masih saya ingat dan saya ceritakan. Walaupun mungkin kalau secara teknis versinya sudah berbeda sekarang dengan zaman dulu ya. Udah berapa tahun yang lalu terakhir gitu. Karena kemudian ada rencana lagi tahun 2019 itu kemudian keburu, kemudian pandemi itu ya. Jadi sampai sekarang juga belum berangkat lagi. Saya sampai tuliskan berseri-seri di blog saya idanurlaila.blogspot.com tentang cerita-cerita saya di haji dan di umroh karena saya senang mengikat makna dengan menulis ya begitu. Nah, pada kesempatan sharing kali ini spesial banget karena tema kita adalah umroh bersama pasangan ya, Masya Allah ya. Saya sendiri excited ya. Kenapa? 3 kali ke Tanah Suci itu enggak berjodoh untuk berangkat dengan Pak Cah ya. Pak Cah berhaji tahun 2008, saya 2011, kemudian Pak Cah umroh lagi belum lama ya sebelum pandemi kemarin itu. Dan Qadarullah juga berangkat sendiri gitu ya. Jadi beliau 2 kali ke Tanah Suci tidak bersama dengan saya, dan saya 3 kali ke Tanah Suci tidak bersama dengan Pak Cah. Jadi kemudian kita harus ke sana lagi, harus berdua gitu ya. Nggak boleh sendiri-sendiri lagi, harus berdua gitu. Saya doakan juga sahabat semua yang hadir di sini bisa berangkat bersama dengan pasangan ya. Amin, Allahumma amin amin, ya. amin. Pak Iwan boleh kalau mau share screen ya. Oke, Sudah ya. terlihat, Bu? Oh iya sudah terlihat, alhamdulillah. Nah, kenapa sih umroh gitu ya sebelumnya nanti ya. Kenapa sih umroh gitu ya. Ini di slide ini kita berbicara kenapa sih kita harus berangkat umroh gitu. Ya selain alasan-alasan teknis bahwa berhaji itu Masya Allah ya, sekarang daftar tunggunya panjang. Jadi kemudian umroh dulu lah untuk melakukan hal yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi biaya kan berhaji juga biayanya bisa kita penuhi sekarang misalnya, tetapi dari sisi antrian ya karena kita ingin berhaji secara nyaman gitu, maka kemudian kalau ndak UNH plus ya kemudian umroh misalnya ya, kalau haji furoda nanti juga dengan dakdikdukdir gitu ya, agak 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 perjuangannya berbeda lagi gitu. Padahal biayanya paling mahal. Oleh karenanya
umroh menjadi salah satu pilihan yang ternyata bukan hanya pilihan ya. Di sini ada hukum umroh. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa umroh itu wajib ternyata Bapak Ibu sekalian ya. Wajib setidaknya sekali seumur hidup dan dalilnya adalah wa atimul hajjah wa umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Masya Allah ya. Jadi ternyata kemudian ini dalil untuk menggunakan kata perintah yang menunjukkan wajibnya umroh sendiri ya. Jadi wah, kita harus berangkat umroh nih. Dulu saya memahaminya umroh itu sunnah, yang wajib itu haji gitu ya. Kayak diibaratkan zakat itu wajib, sedekah itu sunnah misalnya ya. Dan ternyata kesini ada pemahaman bahwa ternyata umroh itu merupakan salah satu kewajiban juga yang kita lakukan. Apalagi jika kita terhalang untuk melakukan ibadah haji. Dan bukan hanya wajib, silakan digeser lagi Pak Wan. Ternyata juga ada perintah untuk memperbanyak umroh gitu ya. Ya ini tadi hukumnya wajib masih dari Aisyah radhiyallahu an, sebelum itu Pak Iwan. Kembali yang kedua tadi. Dari Aisyah radhiyallahu an, ya, ia berkata bahwa wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan dengan umroh. Ya ini hadisnya riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan itu juga punya kewajiban jihadnya. Bahkan umroh ini diibaratkan dengan jihad bagi seorang perempuan ya. Perlu kesungguhan ya, tentu saja ya. Kesungguhan apa? Ya nabung lah, ya manajemen waktu ya. Kalau perempuan pergi itu beda sama laki-laki ya enggak. Apalagi jika pasangan ya, tentu di rumah harus disiapkan, kemudian pekerjaan harus disiapkan, anak harus disiapkan, rumah disiapkan. Jadi jihadnya itu berbeda banget ya dengan ketika laki-laki pergi sendiri ya, pleng istilahnya gitu ya. Laki-laki kalau pergi itu pleng aja gitu Pak Iwan ya, enggak terlalu mikir rumah, oh ada istri yang jaga di rumah. Tapi kalau perempuan mau pergi itu persiapannya Masya Allah, derek-derek. Maka itulah jihadnya perempuan. Ya, bukan kita, bukan perang, tetapi pergi berangkat berumroh. Maka saya sering sarankan pada sahabat-sahabat saya. Pertama biasanya nanya begini, kamu udah berangkat haji belum? Belum. Kamu udah daftar haji belum? Belum. Masya Allah ya. Kalau usianya misalnya dia 50 tahun, kalau kamu daftar haji sekarang, kamu akan berangkat usia kamu udah 70 atau 80 tahun gitu. Gitu ya. Terus kamu makanya kalau kamu berusahalah untuk berangkat umroh sebelum nanti kamu berangkat berhaji, karena antrian yang begitu panjang gitu ya. Enggak tahu akan ada keajaiban apa yang membuat antrian itu bisa mengkeret memendek gitu ya. Tiba-tiba aja pendek ya. Entah ada keajaiban apa, tapi bagaimanapun akan menjadi panjang. Kemudian saya bilang, kalau dihitung-hitung menabung, bisa menabung gitu ya. Jadi saya bilang zaman dulu, orang-orang itu kalau pergi berhaji, mereka menjual apa yang ada di tanah air gitu ya. Jadi ada kakeknya sahabat saya, qadarullah buyut saya itu juga sudah, buyut saya ya, buyut saya itu sudah berhaji ketika dia masih muda, buyut saya ya. Jadi kakeknya bapak saya, buyut saya kan ya. Orang itu padahal tinggal di salah satu pelosok Ponorogo. Beliau sudah berhaji pada usia masih muda, 10 tahun, dibawa oleh ayahnya gitu ya. Diajak oleh ayahnya, jadi oleh apa atasnya buyut saya Pak Cangkah ya Pak Iwan. Diajak berangkat. Ya, dan kalau kakeknya sahabat saya, buyutnya sahabat saya itu pergi berangkat berhaji itu dengan menjual rumah dan seisinya dan segala macam karena naik kapal ya. Karena beliau yakin bawa keluarga semuanya, anak dan istri ya, semuanya dibawa naik kapal kan pada waktu itu. Buyut saya juga naik kapal, jadi perginya sampai berbulan-bulan. Berangkat berbulan-bulan. Nah, itu jihadnya luar biasa. Ya, jadi apa ya yang di rumah, kalau kita ngelihat kita punya mobil, masa sih nggak bisa umroh, jualah mobilnya berangkat umroh. Karena kita punya keyakinan bahwa setiap biaya yang kita keluarkan untuk umroh, untuk haji itu diganti sama Allah berlipat-lipat ya. Jadi kami merasakan itu. Setelah berangkat berhaji berumroh nggak tambah miskin Pak Iwan, dirasakannya begitu Pak Iwan. Rezekinya gampang aja datang gitu. Jadi Masya Allah ya, waktu qadarullah kalau Pak Cah dapat hadiah untuk hajinya.
Kemudian saya ya berusahalah gitu ya dengan berbagai macam cara gitu waktu itu ngejual mobil ya untuk bisa berangkat berhaji UNH Plus itu ya. Dan kemudian ternyata Allah ganti gitu ya dengan mobil yang lain begitu. Artinya janji bahwa setiap biaya yang kita keluarkan untuk berhaji dan berumroh itu diganti oleh Allah itu terbukti. Ya, terbukti enggak istilahnya enggak ada yang tambah miskin. Kita diberi kecukupan oleh Allah, bukan kelimpahan tapi kecukupan, bahkan banyak yang berkelimpahan gitu ya, seperti itu. Maka di sana jihad kita. Jihad kita untuk kemudian menyiapkan biaya untuk menyempurnakan rukun Islam kita atau menyempurnakan perintah-perintah Allah ya, di antaranya adalah dengan berumroh gitu. Oke, silakan Pak Iwan dilanjutkan. Nah ini tadi masih ya bahwa itu jihadnya perempuan gitu. Lanjut lagi. Nah ini dia. Mengapa banyak orang itu bersemangat untuk berumroh? Karena kita ini yakin bahwa kita ini nggak lepas dari dosa. Berusaha seperti apapun kita ini untuk menjalani hidup dengan benar, masih ada gelinciran-gelinciran yang membuat kita memiliki dosa-dosa di hadapan Allah. Gitu. Oleh karenanya banyak orang yang bersemangat umroh bahkan setiap tahun berusaha untuk umroh. Saya punya beberapa sahabat yang seperti itu. Setiap kali mengagendakan umroh Ramadan untuk setiap tahunan gitu ya. Jadi mereka tuh biasanya bekerja keras nanti pokoknya pas Ramadan di akhir bulan atau di awal bulan pokoknya umroh Ramadan terutama di 10 hari terakhir. Itu alhamdulillah qadarullah saya sempat begitu Pak Iwan di umroh saya yang ketiga itu bisa umroh Ramadan. Itu luar biasa rasanya ya. Sholat tarawih di sana sampai 23 rakaat gitu ya. Teman-teman yang niatnya kurang kuat tuh biasanya tidur dulu. Sholat Isya lalu tidur di sebelah saya bilang, "Kok nek saya dibangunkan mau witir," gitu ya. Jadi tidur. Tapi kalau kita merasakan nikmatnya di sana itu wah luar biasa ya. Karena setiap kali sholat itu sampai air mata berlinangan, berlinangan begitu. Karena merasakan bisa berbeda sekali rasanya ya ketika melaksanakan umroh dan sholat bulan Ramadan sholat tarawih di sana. Ini ya karena dia menghapuskan dosa-dosa banyak orang yang mengagendakan untuk berangkat gitu ya. Ini kalau yang Allah karuniakan kelimpahan setiap tahun umroh saya doakan ayah bunda di sini bukan hanya sekali, tapi bisa berkali-kali gitu ya. Ada salah satu ustadz yang saya tanya, Ustadz, kalau enggak punya dana sarannya berapa? Ya paling tidak itu 3 atau 5 tahun sekali itu perbarui keimanan katanya itu. Meningkatkan keimanan berangkatlah gitu ya. Lalu kita menghitung-hitung, oh ya kalau nabung sekian-sekian ya insya Allah bisa ya setiap 3 atau 5 tahun sekali berangkat umroh gitu. Namanya jihad ya di sana gitu. Kenapa? Karena akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara kedua umroh itu. Dan haji mabrur itu balasannya surga ya. Demikian pula ya semoga Allah karuniakan kepada kita balasan surga. Ketika kemudian kita sudah berniat haji, belum bisa berangkat atau sudah pernah berangkat haji, kita ingin lagi tapi tentu kita menghormati saudara kita yang belum berangkat berhaji, gilirannya biar dipakai mereka, maka kita melakukan ibadah umroh, kita berharap surganya Allah semata-mata. Oke, Pak Iwan silakan dilanjutkan. Ya. Nah, begitu ya. Ternyata kemudian umroh itu menghilangkan kemiskinan. Ya, tadi saya katakan kalau ternyata itu ya dibalas dengan apa namanya? Dengan setiap rupiah yang kita keluarkan gitu kan ya. Ternyata dibalas sama Allah gitu. Dibalas sama persis. Kan ada pernah satu yang saya berangkat umroh terakhir, umroh plus Turki ya. Waktu berangkat saya berazam. Waktu itu langsung diganti Allah dalam perjalanan gitu ya. Jadi saya berazam begini, kalau dihitung biaya umrohku tuh sekian gitu ya. Qadarullah waktu itu hadiah, saya dapat hadiah umroh gitu senilai 30 juta. Kemudian saya pikir aku harus dapat di bulan ini aku harus dapat yang serupa gitu dan kemudian ternyata ya dengan berbagai usaha muamalah jual belinya itu qadarullah di bulan yang sama langsung diganti oleh Allah dengan nilai 30 juta. Padahal 30 juta berangkat itu juga hadiah doang gitu. Maksudnya bukan kemudian saya mengeluarkan uang gitu. Ternyata diganti juga itu. Jadi pertama yakin dulu. Orang itu nggak akan bisa dapat kalau dia tidak yakin ya. Maka ikutlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji dan yang mabrur kecuali surga. Ya ini tentang keyakinan dulu saya sharing sebentar. Saya punya satu kelompok ibu ngaji. Isinya kira-kira 10 orang lah.
Kemudian kita tuh berazam umroh, ayo kita umroh lah gitu ya, nabung untuk umroh. Tadinya tuh nabung buat kurban, udah berhasil tuh setiap tahun bisa kurban mereka karena buat kurban. Kemudian levelnya dinaikkan lah, jangan hanya kurban. Kalau kurban kan kita di sini, besok kita berkurban di tanah suci gitu ya, dengan berumroh gitu, masya Allah, dengan berhaji. Tapi masih jauh ya, udah kita umroh aja. Tabungan ini nggak boleh diambil kecuali kalau kita akan berangkat umroh. Kita mulai nabung tuh ya. Setiap pekan ketemuan ngaji, nabung 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, tergantung masing-masing sesuai dengan catatannya masing-masing. Nah, ada salah satu itu yang bertanya kepada saya begini, Bu Ida, kalau saya hitung-hitung ya, kalau saya nabung sekali datang itu 80.000, apa 10.000, 20.000, kira-kira sebulan itu paling 80 atau 100.000. Itu saya hitung, maka setahun cuma sekian, maka kadang-kadang saya juga, dia bilang kadang-kadang saya juga nabung 50.000, 100.000 gitu ya. Pokoknya saya hitung-hitung kira-kira 8 tahun lagi saya baru berangkat umroh katanya gitu. Saya bilang begini, enggak, kalau kita nabung, maka Allah yang akan memenuhi tabungan kita. Gitu ya. Jadi saya bilang, kalian harus yakin, kalau kita mulai nabung, maka Allah akan penuhi tabungan kita. Gitu ya. Saya ceritakan prosesnya berhaji bagaimana kita menabung dan Allah yang penuhi tabungan kita sehingga kita bisa berangkat berhaji. Kalau dihitung-hitung dapatnya itu 2014, tapi ternyata Pak Aca berangkat 2008, saya berangkat 2011. Padahal dan dua-duanya ONH plus. Padahal kita nabungnya, kita daftarnya adalah ONH biasa, haji biasa gitu, reguler gitu. Itu Allah yang memenuhkan gitu. Kemudian qadarullah, tahun berikutnya itu orang pertama yang berangkat adalah orang yang bahkan paling tidak mampu di antara seluruh komunitas 10 orang itu. Beliau mendapatkan hadiah berangkat umroh dari institusinya karena menjadi salah seorang karyawan teladan. Dan institusinya itu pertama kali memberikan hadiah umroh. Sebelumnya belum ada program. Dan beliaulah salah satu yang mendapatkan. Dan tahun berikutnya begitu. Ada yang berangkat karena dapat warisan, ada yang berangkat karena dapat bonus, ada yang berangkat karena apalagi dari institusinya juga, ada yang berangkat karena uangnya sendiri, dan seterusnya sampai sekarang 10 orang itu semuanya sudah berangkat umroh dengan semua jalannya. Ya, itu hanya dalam hitungan kurang lebih 5 tahun ya orang terakhir yang berangkat, masya Allah. Tapi yakin dulu, tadi nabungnya tadi itu kira-kira ya nggak akan cukup gitu. Nah ini ya, kalau kita yakin bahwa umroh ini akan menghilangkan kemiskinan, justru pada saat kita ekonominya di bawah itu malah harus nabung untuk mengutamakan berangkat umroh. Masya Allah ya. Begitu. Silakan Pak Iwan digeser lagi. Ya. Dan ternyata anjurannya itu banyakin gitu ya, sering-seringin gitu. Makanya kita berazam sama Pak Cah itu, Bona iso ya, kita berangkat setahun sekali lah atau setahun 2 kali lah gitu. Nah, makanya teman-teman semuanya, mengapa kemudian kita Wonderful Umroh ini ya mengadakan program Wonderful Umroh. Jadi begini, pada dasarnya orang itu akan dimudahkan mendapatkan jalan kalau dia mendekat kepada jalan itu, gitu ya. Ya, misalnya begini, orang yang pengen beasiswa ke luar negeri, mereka kan ikut tuh macam-macam kursus biar dapat beasiswa ke luar negeri, cari-cari channel-channel ke sana. Dan benar mungkin dia bisa berangkat mendapatkan beasiswa ke luar negeri kan gitu kan. Orang yang pengen jadi apa lagi, mereka cari jalan ke sana. Dan kita, karena kita menginginkan bisa umroh, memperbanyak umroh, dan menolong saudara-saudara kita termotivasi untuk berangkat umroh, kemudian ya tadilah ya bisa mendapatkan ampunan dosa-dosa, bisa dientaskan dari kemiskinan dan sebagainya, maka ya kita buka gelar program umroh bersama pasangan ini. Lebih-lebih lagi nanti ada hal-hal positif yang kita harapkan ketika programnya itu kenapa bukan umroh saja, kenapa umroh bersama pasangan gitu ya, yang spesial dibandingkan dengan program-program yang lain. Silakan Pak Iwan dilanjutkan. Ya, nah ini dia mengapa kita umroh bersama pasangan. Jadi saya gambarkan ya sahabat semuanya, ketika saya berangkat haji ONH Plus itu salah satu ustadz yang nanti juga termasuk ustadz pembimbing di Wonderful Umroh ini ya, beliau tinggal di Malang bersama dengan istrinya itu bareng sama saya umrohnya. Saya lihat mereka itu saya sering menangis ya. Masya Allah, ya selain karena di Tanah Suci itu memang selain banyak senyum dan tertawa itu air mata itu sering sekali menderas gitu. Ngelihat pasangan bergandeng tangan, Masya Allah itu langsung terlantur doa-doa, ya Allah izinkan aku menghadapmu, bertawaf ya bersama dengan pasangan sampai seperti itu. Karena
rasanya itu luar biasa. Pada saat pasangan suami istri bareng-bareng mendekat gitu ya kepada Allah gitu ya, dengan menyempurnakan ibadah ini, Masya Allah itu akan menambah kedekatan suami istri. Dan waktu-waktu kita me time berdua karena qadarullah misalnya anak-anak di rumah ya, ada waktu-waktu bersama berdua itu saat-saat untuk ngobrol yang berkualitas ya. Kenapa? Suasananya mendukung banget. Suasananya mendukung banget ya. Ada waktu-waktu untuk saling memaafkan. Kemudian juga apa yang bisa dirancang untuk ke depan itu. Maka di program bersama pasangan ini nanti kita sertakan. Kita sertakan program-program istilahnya tausiah-tausiah untuk pernikahan ya. Nah, makanya yang sudah mendaftar akan kita masuk ke dalam grup WhatsApp. Bahkan bukan hanya dia. Misalnya yang berangkat hanya istri saja, suaminya boleh ikut masuk grup WhatsApp. Misalnya yang berangkat hanya suaminya saja, istrinya boleh ikut masuk grup WhatsApp. Kenapa? Biar bareng-bareng mendapatkan bimbingan, walaupun yang berangkat salah satu. Alhamdulillah jika dua-duanya bisa berangkat, ya maka dua-duanya lah yang akan kemudian bersama-sama mendapatkan bimbingan. Tuh, ya saya benar-benar sekarang sambil berdoa terus, semoga semua sahabat di sini yang ada 10 orang ya, ini semuanya bisa berangkat bersama dengan pasangan 2022 ya insya Allah ya, apalagi yang perdana besok yaitu di bulan Oktober, semoga begitu. Amin. Kalau di rumah tuh kadang-kadang kan mau ngomongin apa, yang satu kemana pikirannya, satu ke sini ya. Tapi kalau di sana Pak Iwan, saya bilang sana tuh lupa utang Pak Iwan. Lupa hutang, lupa bisnis, lupa segala macam. Yang diingat itu pokoknya ibadah itu. Jadi adanya tuh gembira saja karena ibadah itu. Nanti kalau pulang ya ingat lagi ya, ingat sama dunia lagi ya. Waktu saya berangkat sama anak dan sama ibu, saya bilang sama anak saya, pokoknya di sana no game ya, no medsos, saya bilang begitu ya, no macam-macam gitu. Boleh bawa tablet, boleh bawa HP, tapi no game, no medsos dan sebagainya. Nanti kalau udah di sih boleh balik lagi ya, tapi tobat dulu gitu ya di sana. Dan kenapa? Biar nggak ganggu kekhusyukan ibadah. Kalau kita sibuk bermedsos ya nggak bisa khusyuk nanti ibadahnya gitu. Ya di ACC sih sama anak saya alhamdulillah. Jadi biasanya update-update kegiatan itu ya nanti kalau udah pulang ke tanah air baru kemudian diupdate. Kenapa? Ini quality time kita dengan Allah. Ini me time kita dengan Allah. Kalau dengan pasangan maka ini quality time kita dengan pasangan. Jadi jangan dilewatkan ya kesempatan yang sangat emas ini. Silakan dilanjutkan Pak Iwan. Ya, kemudian apa sih yang paling berkesan gitu ketika umroh dengan pasangan? Nah ini, kalau bahasanya sekarang itu healing Pak Iwan. Healing gitu ya. Jadi selalulah gitu dalam hubungan suami istri itu kita membutuhkan refresh spiritual yang mengesankan ya. Kita butuh suasana yang berbeda yang menyegarkan rohani kita. Dan gitu ya. Janganlah kita bersusah payah pergi ya kecuali di 3 tempat ya, 3 masjid itu ya. Mana saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ya. Ya qadarullah suatu ketika saya juga dapat hadiah untuk berangkat ke Aqsa. Tapi ya karena satu dan lain hal anak saya yang berangkat. Jadi ya anak saya sudah menunaikan 3 rukun itu. Saya belum pernah ke Aqsa ya. Jadi baru ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi anak saya yang kedua waktu itu saya minta kamu gantiin Umi. Jadi dia berangkat umroh plus Aqsa waktu itu. Suatu ketika ya semoga kita juga bisa berkesempatan menunaikan rukun yang sunnah Rasul untuk berangkat ke 3 tempat itu. Dan di sini kita kalau teman-teman sering mendengar tema hijrah ya, maka disinilah gitu untuk kesempatan untuk berhijrah, kesempatan untuk berubah, untuk maju berkembang ya. Dan insya Allah ya kalau kemudian kita jaga niat ikhlas kita berangkat dengan harta yang baik, maka Allah karuniakan mabrurah itu, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih baik. Kehidupan sosial kita akan menjadi lebih baik dan yang utama adalah kehidupan kita, ubudiah kita akan menjadi lebih baik setelah kita berangkat berumroh ini. Nah, itu kalau dilakukan berdua dengan pasangan ya semoga ritmenya, sinerginya itu terjadi secara berkesinambungan terus-menerus dan lebih dahsyat ya. Oke, silakan lagi Pak Iwan. Ya. Oke, ini sudah slide terakhir saya kira ya. Bapak Ibu yang saya hormati,
bahwa kita semuanya berharap di dalam hidup kita ini mendapatkan keberkahan. Demikian pula ketika kita sudah meniatkan diri untuk bergabung menyempurnakan rukun iman kita, rukun Islam kita, yaitu dengan berangkat berhaji atau berumroh, maka kita pun mengharapkan berkah dengan sana. Dan semoga dengan itu pula kalau kita umroh bersama dengan pasangan semakin sakinah, mawaddah, warohmah, rezekinya lancar dan berkah, anak-anaknya soleh dan solihah. Ya. Dan yang paling utama, semoga kita berkumpul dengan Nabiullah dan keluarganya. Saya sering menangis kalau bayangkan kelak berjumpa dengan Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah. Ya, ya. Masya Allah, kalau di Masjid Nabawi itu begitu kita masuk udah air mata itu langsung mengalir. Apalagi kalau sampai ke Rodoh ya. Rasanya jarak yang selama ini terpisah sekian abad itu menjadi mendekat aja. Mendekat. Di sana ada makam sahabat-sahabat Rasulullah juga. Di kamar Bunda Aisyah ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, itu makamnya. Maka pada saat kita di Rodoh itu luar biasa, itu benar-benar taman surga yang merindu sekali ya, merindu sekali, Masya Allah. Nanti kalau ayah bunda merasakan besok pulang gitu, oh itu seharian tuh air mata udah mengalir. Sampai saya tulis di artikel saya itu rindu sebelum berpisah, Masya Allah ya. Belum pergi aja udah rindu balik ke sana gitu. Jadi seperti apalah rasanya luar biasa. Saya selalu meneteskan air mata kalau udah ngomongin Rasulullah SAW. Semoga kelak kita bisa berkumpul berjumpa dengan Rasulullah di surganya dan kita mengatakan ya Rasulullah aku sudah sempurnakan rukun Islam. Aku sudah berhaji, aku sudah berumroh, aku sudah kunjungi makamu ya, aku sudah kunjungi masjidmu, aku sudah kunjungi mimbarmu, aku sudah berdoa di Raudhah. Dan kita berharap di hari kiamat juga mendapatkan syafaat Rasulullah dipanggil sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja Pak Iwan, mungkin bisa dilanjutkan dengan dialog, barangkali bisa lebih sesuai dengan harapan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Bu Ida. Ya. Atas inspirasinya yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata untuk bisa umroh itu satu ya terus yakin gitu, yakin dan kita melangkah ya, ada satu langkah yang memang kita lakukan dan itu akan semakin mendekat ya. Insya Allah begitu. Nah, saya kira webinar ini salah satu langkah ya dari sekian banyak langkah yang bisa insya Allah mendekatkan kita kepada tanah suci insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, hadir ya, ini ada beberapa dari peserta ya yang mungkin perlu kita sapa ya. Ada Assalamualaikum Bu Husnia dari Temanggung. Assalamualaikum Bu Husnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah, Ji. Oke. Informasi webinar dari siapa Bu? Dari grup menulis anak saya dulu yang ikut ya dari grup menulisnya. Ya. Enggak. Baru buka dapat langsung saya buka. Selalu gabung gitu. Oke. Ye, maturun kehadirannya. Ye. Kalau ada pertanyaan monggo loh Ibu. Ya, nanti saya pikirkan. Iya. Pak Iwan. Monggo Pak Awam, Bu Maimunah, terus ada yang lain, monggo Bu Emilia, ya belum saya sapa Bu Emilia. Assalamualaikum Bu Emilia. Assalamualaikum Bu Emilia. Ya, Pak Awam. Iya Pak. Iya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Awam? Pak Awah ya, Pak Awam sama iya. Halim, jadi Awam. Pak Awah Halim, silakan. Atau Pak Halim. Ada yang mau disampaikan? Iya, pertama jazakumullah khairan katsir ya kepada Bu Ida udah menjelaskan. Yang sebenarnya kemarin tuh kontak ke Safa Marwah ID ini salah satunya kita lagi cari-cari referensi ya. Travel umroh. Terus kebetulan banget
Pak Ecah tuh di IG-nya promo tentang ini gitu, jadi sempat dikontak. Nah, sebenarnya mau tanya 2 hal ya. Pertama, ini ada nggak yang agenda umrahnya pas lagi Ramadan? Pertama itu. Yang kedua, agenda khusus yang ini ya, kan kalau tadi diceritakan sama Bu Ida jadi momen bersama-sama pasangan. Memang kita rencananya juga sama pasangan. Nah, cuma nanti yang membedakan dengan travel yang lain apakah ini ya, ada agenda khususnya memang khusus entah ada agenda khusus nanti dibina untuk saling evaluasi atau kayak gimana. Nah, ada yang seperti itunya enggak? Itu aja sih Pak Iwan yang ditanyakan. Monggo matur Pak Awa. Monggo Ibu Ida. Iya, oke baik ya. Insya Allah program umroh Ramadan ada. Nanti bisa diwaprikan oleh Pak Iwan ya tentang tanggal-tanggalnya. Saya nggak hafal ya tanggal-tanggalnya. Tapi ada di antara kita itu ada program umroh Ramadan. Kemudian khusus untuk umroh bersama pasangan, iya Pak, ada yang membedakan dengan umroh biasa karena memang agendanya fokus kepada tauhid tentang keluarga Samaroh ya. Dan tadi saya sudah sampaikan di antara teknisnya adalah akan terkumpul di grup WhatsApp. Kemudian juga pasangannya boleh bergabung bersama dengan pasangan, walaupun yang berangkat salah satu atau berdua juga dua-duanya digabungkan. Kemudian ada pembinaan pasca umroh gitu ya. Jadi nanti juga tetap ada pembinaan pasca umroh untuk pasangan gitu. Ini ya Pak ya. Jadi harapannya memang ada muatan yang berbeda, di mana umroh ini kemudian selain keberkahan, selain penghapusan dosa, selain rezeki ya, ada nilai plusnya di mana semakin samawah dari pasangan itu. Sekian Pak Awah gitu. Ya, amin. Terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama ya. Ya. Tanggalnya sudah saya share ya Bapak Ibu di apa namanya di chat. Jadi untuk program Ramadan itu tanggal 18 ya Maret gitu. Nah ini nanti kalau tanggal 18 Maret nanti di akhir ya itu menemui penggal Ramadan kira-kira begitu ya. Jadi tidak program Ramadan penuh, tapi kalau ini 18 Maret itu nanti menemui ya, dapat menemukan ya sepenggal Ramadan di awal. Nah kalau program yang full Ramadan itu adalah tanggal 28 Maret insya Allah. Monggo Bapak sekalian kita siap-siap ya. Saya sudah punya rencana. Tadi Bu Ida kita harus punya rencana ya. Sudah saya niatkan Bu. Iya. Insya Allah nanti Ramadan ya. Insya Allah. Luar biasa Ramadan yang lebih bermakna kira-kira. Masya Allah iya Pak. Jadi ada buka puasa bersama itu beda banget suasananya ya dengan di tanah suci, dengan di sini. Kita merasakan di halaman masjid atau di dalam masjid buka puasa bareng, banyak sekali orang bersedekah di sana ya. Maka kita pun berniat untuk sedekah, jangan mendapatkan sedekah gitu. Pada saat Ramadan itu banyak orang bersedekah, ya kita berniat bisa bersedekah di bulan Ramadan itu. Dan yang paling indah yaitu tadi qiyamul lailnya yang luar biasa ya, 23 rakaat dengan menghabiskan 1 juz begitu. Nanti kalau pulang dari sholat itu terus mampir beli jus Pak, enak banget Pak. Tengah malam jam 11:30 kita makin minum jus karena udah habis 1 jus soalnya. Enak sekali. Tambah 1 jus ya. Jusnya di sana enak sekali, jus mangga gitu, enak banget ya. Ya. Pak Awah ya, jadwalnya mungkin Pak Awah bisa kalau punya rencana di bulan Maret ya. Insya Allah itu pada Ramadan. Yang bocor bisa ditutup Pak Iwan. Bocor mana ini? Dari Ibu Nurbaiti. Ya. Ya. Baik, itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik, izin bertanya Pak Iwan. Ya silakan Bu Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, Bu Ida, ini kan kita masuk dalam grup Zoom meeting. Apakah peserta yang tergabung dalam sini nanti dimasukkan ke dalam grup WA? Udah itu seandainya iya, saya memang udah niat mau pergi umroh. Hanya saja untuk saat ini belum ada dananya. Tapi langkah awal saya sebagai bukti kesungguhan saya akan membuat paspor. Itu dulu langkah awal saya. Itu Ya, saja pertanyaan saya, Bu Ida. Kira-kira kalau mungkin untuk saat ini umroh secara langsung saya memang belum punya uang, tapi mana tahu ada rezekinya tadi Bu Ida bilang kalau kita udah niat misalnya ada rezeki dari warisan atau apa gitu ya kan. Soalnya kedua orang tua saya juga berhaji, dua-duanya sudah berhaji alhamdulillah. Mereka dari dapat warisan gitu. Mudah-mudahan saya juga ada rezeki tak terduga dari Allah untuk menunaikan niat saya. Itu aja Bu Ida, terima kasih. Amin ya. Amin ya. Wah, bagus tuh Bu. Apa namanya, membuat paspor ya. Karena buat paspor itu juga butuh waktu ya. Tapi sudah niatan ya. Paspor itu kan apa namanya, syarat masuk ya. Nah, sudah salah satu syarat masuknya itu sudah dapat gitu. Moga beda kalau Iya, mau iya. memberikan komentar. Ya, Ibu Maimunah, salam kenal ya dari Bengkalis ya. Kembali Bu Ida. Saya pernah ke Bengkalis juga ya. Semoga iya. saya ada rezeki sampai ke Bengkalis ya. Iya, benar sekali ya Ibu Maimunah. Yang pertama harus yakin dulu ya. Kalau Ibu Maimunah melangkah buat paspor, artinya Ibu Maimunah yakin bahwa dalam 5 tahun ini Ibu Maimunah pasti berangkat haji atau umroh gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi tadi niat, lalu melangkahnya bikin paspor, kemudian booking seat. Ya, silakan ke Pak Iwan, booking seat. Mungkin ada yang administratif dulu, kalau ada dana juga bisa pakai dana, maka semoga lalu dipenuhi oleh Allah gitu ya. Kemudian mulai menabung ya dan berdoa, lakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita ke tanah suci ya. Karena ibadah haji itu sebenarnya ibadah umroh itu sebenarnya bukan milik orang kaya ya. Ibadah umroh itu bukan milik orang kaya. Catatin ya, catat semuanya ya. Ibadah umroh adalah milik orang yang terpanggil, yang terpilih, yang terpanggil oleh Allah. Maka ini adalah ibadah hati. Kalau hati kita sudah didekatkan, maka Allah pun akan dekatkan jaraknya gitu ya. Dan salah satu kita mulai langkah kita pertama. Orang tidak akan pernah sampai kalau tidak mulai dengan langkah pertama. Langkah pertamanya apa? Niat. Langkah keduanya apa? Bikin paspor boleh. Mendaftar dulu boleh ke Pak Iwan. Pak Iwan saya mau daftar umroh lewat Wonderful umroh. Minta apa namanya minta formulirnya, daftar dulu. Tanggalnya belum bisa ngisi Pak Iwan nggak apa-apa. Daftar dulu aja. Nanti tanggalnya karena dapat di-share dari Pak Iwan sepanjang tahun tanggal berapa aja bisa berangkat gitu. Nanti gitu. Kemudian kalau ada dana Pak Iwan saya booking seat gitu. Kalau sudah lengkap Pak Iwan saya lunasi saja gitu ya. Silahkan. Ya ini bagian dari ikhtiar. Insya Allah harus yakin Allah akan memenuhi ya. Kita punya niat, kita menabung, Allah akan memenuhi. Yang penting langkah pertamanya dilakukan. Begitu ya, sahabat semuanya. Oke. Terima kasih. Akan Bu Maimunah bisa berangkat ya 2022 Amin, atau 2023 insya Allah ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik. Bu Husnia, dipersilahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ibu Temanggung di mana ya Bu ya? Tinggalnya Temanggung di mana Bu? Iya. Keuangan. Oh, Keuangan. Saya juga orang Temanggung loh Bu, diam-diam. Iya. Saya Paraan Bu. Ya. Oh, iya, besok bisa Pinara Pak. Kalau tidak Temanggung mampir. Ya. Saya dulu waktu SMA pernah kos di Keuangan loh. Oh, SMA mana? SMA 1 Bu. Oh, lah iya, ya dekat sekali Pak. Iya. Saya ini di Man Temanggung Pak, dinasnya. Oh, di Man Temanggung. Oh, iya. Ngajar apa Bu di situ? Keterampilan Pak. Oh, keterampilan. Iya. Iya. Monggo Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Ya, untuk umroh itu memang apa ya sebenarnya awal gitu, awal kami kan saya sama suami sudah daftar haji 2012. Kemudian tahun keberangkatan
kalau waktu itu 2024, tapi karena pandemi ini kami juga belum tahu betul akan diberangkatkan kapan. Nah, ini tadi ada link untuk umroh itu ya, Bismillah Bismillah, ya. saya pengen tahu program dari Bu Ida itu seperti apa. Jadi tadi telat masuk Bu, jadi belum memahami detailnya. Jadi mohon nanti bisa di grup apa yang sudah ada dari Pak Iwan tadi, saya mengikuti dulu di situ. Jadi untuk pertanyaan belum ada Bu Ida, nanti saya ya Pak Iwan sudah pada setor itu tadi ya Bu Husnia sudah setor, Bu Maimunah juga nomor WA ya, bisa diakses ya Pak Iwan ya. Nanti juga Pak Iwan bisa share di grup WhatsApp-nya tentang layanan-layanan kita gitu ya, apa saja yang jadi layanan kita, insya Allah syarat-syaratnya apa dan seterusnya ya Bu. Memang Bu, kalau kita berhaji itu didahului dengan umroh itu kita lebih ngerti gitu Bu. Nanti seperti ini, karena kalau di umroh itu ada city tour-nya juga, city tour ya, city tour ke apa namanya, biasanya ke Bukit Arafah, ke Arafah ya. Ini loh besok kalau berhaji, ini tempat-tempatnya, tenda-tendanya, ini apartemennya seperti itu. Kemudian ke tempat melempar jumroh gitu juga ditunjukin, ke apa namanya, selain yang wajib ya, yang wajib gitu. Ya macam-macam lah gitu ya, ada ke apa namanya, Hudaybiyah ya. Itu kita jadi ngerti ya apa yang ada di sana gitu. Bahkan kalau pembimbingnya baik gitu juga diceritakan prosesi hajinya gitu ya. Nanti gitu ya. Biasanya bulan apa, masuk bulan apa, kemudian perjalanannya seperti apa gitu. Karena nanti diceritakan ini loh, ini Arafah, ini Musdalifah, ini Mina gitu ya. Biasanya tarwiyah dulu ke Mina. Kemudian setelah tarwiyah di Mina pergi ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, kembali ke Mina lagi untuk melakukan lempar jumroh, baru kemudian mau nafar sani atau nafar ula, kemudian pergi ke kembali ke sudah selesai gitu ya hajinya misalnya. Ini nanti diterangkan di dalam city tour itu. Jadi nanti pas kita berangkat itu kita ada dong gitu ya Bu ya, karena apa? Kayak udah ya apa ya, udah survei dulu lah gitu ya, survei dulu karena umroh itu ringkas banget umroh ya. Kalau haji kan yang berhari-hari. Jadi kalau umroh kan ringkas sekali gitu. Jadi hitungannya cuma jam kalau umroh itu sudah selesai gitu. Gitu ya. Saya doakan Bu Husni bisa segera berumroh nanti ya. Nanti detailnya bisa Pak Iwan jelaskan di WhatsApp ya gitu. Insya Allah. Terima kasih sekali. Iya. Baik, maturun Bu Ida. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau ingin disampaikan? Waktunya masih 5 menit. Ya, kalau nggak ada saya closing statement aja Pak Iwan. Iya, sebenarnya ini yang daftar cukup lumayan Bu, ada 15-an lebih ya. Tapi yang masuk baru berapa ini? Belum rezekinya ya. Insya Allah kan masih akan ada lagi kan Zoom-nya Pak Iwan ya. Insya Allah ya. Baik, monggo Bu Ida kalau mau memberikan closing statement-nya. Ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini menyadari kembali apa sih misi kehadiran kita di muka bumi gitu ya. Allah menciptakan kita itu dengan 2 misi yang utama. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, misi utamanya, menjadi orang yang soleh dan solihah. Kemudian misi keduanya adalah untuk kita menegakkan syariat Allah di muka bumi menjadi seorang khalifah. Dan ini adalah satu misi dakwah untuk kita melakukan islah kepada orang lain atau menjadi pribadi yang muslih dan muslihah. Nah, yang pertama itu kita lakukan dengan kita berusaha menyempurnakan rukun iman maupun rukun Islam kita. Dan tentu menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Janganlah sampai kita wafat sementara kita belum melakukan rukun iman maupun rukun Islam ya secara sempurna. Oleh karenanya jelas kita pahami tadi tentang hukum-hukumnya, bagaimana kewajiban kita untuk berhaji, kemudian berumroh ya. Ini yang kemudian kita utamakan dan merupakan salah satu jihadnya seorang perempuan. Oleh karenanya setiap hari
ayah bunda yang hadir, bapak ibu yang hadir di sini, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah 5 kali sehari ya. Di dalam sujud terakhir sholat kita maupun sebelum kita mengucapkan salam dalam atahiyat kita, maupun di antara azan dan iqomah, maupun ketika kita berdoa menadahkan tangan kita, atau ketika kita sholat malam kita tambahkan lagi, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk menyempurnakan rukun iman dan rukun Islam. Agar kita diberi kelimpahan rezeki untuk bisa mencukupkan melakukan tugas kita, melakukan ibadah itu. Insya Allah dengan doa yang tidak ada putus-putusnya, semoga Allah segerakan niat baik kita mewujud menjadi langkah untuk kita melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, salah satu amalan yang bisa ditambahkan selain doa harian minimal 5 kali sehari itu, ayah bunda, bapak ibu sekalian, mari kita perbanyak istighfar. Insya Allah dengan istighfar kita, Allah akan kabulkan semua harapan-harapan kita yang belum kita dapatkan. Ya, perbanyak istighfar. Kalau Rasulullah SAW beristighfar minimal sehari 100 kali, ya kita lakukan setidaknya sehari 100 kali. Kemudian lebih dari itu, lebih banyak lagi, insya Allah ya, semoga di setiap langkah kita isi dengan istighfar. Karena kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan kabulkan semua harapan-harapan kebaikan kita. Ini adalah jalan tol untuk meraih harapan bisa umroh segera, bisa menunaikan sunnah Rasulullah, mengunjungi 3 masjidnya, bisa menunaikan kewajiban berhaji dan berumroh, bisa menjumpai bersujud di depan Ka'bah bertawaf, kemudian juga bisa menghadiri taman surga, menginjakkan kaki kita di Raudhah, dan harapan-harapan kebaikan yang lain yang banyak. Maka mari kita perbanyak istighfar, kita perbanyak amal-amal soleh kita. Insya Allah kalau azam kita kuat, kemudian kita lanjutkan dengan menyisihkan sebagian rezeki, insya Allah disegerakan. Saya doakan sahabat yang hadir di sini semuanya 2022 atau 2023 bisa berangkat umroh. Kelak kalau doa ini terwujud, ya silahkan Mbak saya. Alhamdulillah Bu Ida, doanya terwujud. 2022 atau 2023 saya bisa berangkat berumroh. Allahumma amin. Hari ini masih hujan, sore ini semoga doa-doa kebaikan ini terkabul dan kita bisa bertemu dalam umroh couple, umroh bersama dengan pasangan. Begitu saja Pak Iwan, terima kasih kesempatannya, saling mendoakan kita semuanya. Saya akhiri dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada peserta yang baru hadir, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Zainal. Ye, Pak Iwan. Maaf tadi baru di akhir-akhir baru lihat ya. Oh ya. Dapat informasi dari mana Pak Zainal? Dari Banyuwangi nih. Oh, dari Banyuwangi. Banyuwangi hujan juga di sini. Semoga Iwan nafikan ya. Amin, amin. Masya Allah. Ya. Dapat info ini dari mana Bapak? Ada di grup, sudah di grup bersama Pak Cah. Oh ya. Di grup. Ya. Grup menulis Pak ya? Ya, grup apa itu? Konsultan sama menulis. Oh iya. Ya, ini kebetulan tadi sudah kita mulai pukul 4 tadi, Bapak sudah berakhir. Jadi bisa kami kirimkan apa namanya? Kita sudah melakukan webinar 2 kali, jadi nanti kita kirimkan rekamannya ya, dua-duanya kepada Bapak Ibu supaya bisa ya mendengarkan sambil santai gitu ya di rumah ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cah dan Ida insya Allah gitu. Mungkin dari Pak Zainal ada yang ingin disampaikan terkait dengan umroh, apakah mungkin punya keinginan untuk umroh bersama pasangan, sudah sedekat apa perjalanannya atau mungkin sudah pernah bersama pasangan, mungkin bisa sharing pengalaman, monggo.
Baik, alhamdulillah sudah, saya dengan isi alhamdulillah sudah pernah haji. Terus ingin mohon doanya. Bersama pasangan dan bersama dengan kami, Pak. Dengan Pak Cah. Insya Allah Bu Ida. Nanti Iya. kita nulis ya di sana, Pak ya. Bersama pasangan Pak Zainal ya. Yang wonderful dengan Pak Cah dan Bu Ida. Iya. Amin, amin, amin. Ya. Rencananya kapan Pak? Ini kalau yang terdekat Oktober loh. Ya, kalau Oktober belum ya, kan masih ada beberapa mana yang harus diselesaikan. Kemudian 2023 nanti. Oh, insya Allah. Amin. Baik, insya Allah. Nanti kita jadwalkan, insya Allah. Mungkin Bapak, saya minta tolong Pak Zainal untuk menuliskan nomor HP-nya. Mungkin bisa nanti. Ya, saya tulis ya. Ya, bisa memberikan informasi lebih lanjut. Kita masukkan ke grup untuk memberikan Insya Allah informasi. nggak ada rezeki yang tertukar ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian. Rezekinya umroh sudah dituliskan, tinggal kita mengambil rezeki itu jatuh. Yeah. Pak Iwan, saya izin pamit ya, sudah cukup dari saya ya. Oh iya. Oke, monggo silakan dilanjutkan. Saya sudah closing statement tadi. Saya pamit pada Ayah Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ida. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Mas monggo dipersilahkan. Ada, nanti kita kirimkan beberapa rekaman dari kami dan insya Allah nanti kita bisa lanjutkan komunikasi.